Slowly kisses passing by the river. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ayun dengan NIM 207190104. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang telah saya buat dengan judul Upaya Tenaga Pendidik dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19. Latar belakang. SARS-CoV-19 merupakan virus penyebab penyakit COVID-19 yang muncul di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menyebar ke 216 negara termasuk Indonesia, sehingga pada 11 Maret 2020 WHO menyatakan wabah COVID-19 sebagai pandemi global. Salah satu sektor terdampak pandemi yaitu sektor pendidikan. Kebijakan pemerintah dalam pendidikan dengan mengeluarkan surat edaran Kemendikbud RI nomor 3 tahun 2030 tentang pencegahan COVID-19 di satuan pendidikan dan surat edaran Sekjen Mendikbud nomor 36962-MPK-A-HK-2020 tentang belajar secara online atau daring guna memutus rantai penyebaran COVID-19 yang berlaku sejak 16 Maret 2020. Pendidik merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Pendidik dituntut lebih kreatif, inovatif, komunikatif, serta tepat dalam pemilihan media dalam proses pembelajaran. Selain itu, pendidik juga harus mengembangkan 3 kompetensi tambahan di samping 4 kompetensi utama, sehingga bisa menjadi pendidik yang profesional dalam peningkatan pembelajaran daring di masa pandemi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran tenaga pendidik, hambatan, serta solusi dalam peningkatan kualitas pembelajaran dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Metode. Dalam penelitian ini menggunakan metode literatur. Metode literatur memiliki tahap seperti mendefinisikan ruang lingkup bahasan yang akan direview, melakukan identifikasi referensi yang relevan, melakukan review referensi, menulis serta menggunakan data dalam penelitian yang dilakukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, e-book, website, peraturan perundang-undangan, serta berbagai sumber yang relevan. Pendekatan penelitian adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menghasilkan data berdasarkan fakta yang ditemukan peneliti, bukan data yang dimanipulasi. Pendekatan kualitatif terbagi menjadi 3 tahap, yaitu edukasi data, penyajian data, serta verifikasi data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi, sehingga peneliti berperan sebagai key instrumen atau peneliti utama. Hasil dan pembahasan. Peningkatan pembelajaran daring tidak terlepas dari peran tenaga pendidik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Selain itu, pendidik juga membimbing, melatih, dan melakukan penelitian di masyarakat. Seorang pendidik memiliki 4 kompetensi utama serta 3 kompetensi tambahan di masa pandemi COVID-19 sebagai berikut. Kompetensi utama pendidik terdiri dari 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi pedagogik, merupakan kemampuan pendidik dalam mengelola kegiatan pembelajaran baik dari segi pengetahuan maupun keilmuan, sehingga mempunyai keahlian secara intelektual dan akademik. Yang kedua, kompetensi kepribadian, merupakan kemampuan seseorang yang mencerminkan perilaku yang baik, tegas, bijaksana, tegas, berwibawa, dan memiliki akhlak mulia sehingga dapat menjadi panutan peserta didik. Yang ketiga, kompetensi sosial, yaitu kemampuan tenaga pendidik dalam berinteraksi dengan orang lain, seperti komunikasi yang dilakukan secara efektif.
Yang terakhir adalah kompetensi profesional, yaitu kemampuan pendidik dalam menguasai materi pembelajaran secara menyeluruh serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kondusif. Kompetensi tambahan yang harus dimiliki oleh pendidik dalam pembelajaran daring yaitu meliputi 3 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi penguasaan iptek dan literasi. Dalam pembelajaran daring, pendidik harus bisa menguasai teknologi serta tepat dalam pemilihan media yang digunakan, supaya bisa menjangkau seluruh peserta didik. Yang kedua, kompetensi pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas di masa pembelajaran daring lebih sulit dibandingkan dengan pembelajaran luring. Seperti ketika praktikum, maka pendidik harus memberikan alternatif lain supaya KBM tetap terlaksana. Contohnya yaitu dengan memberikan video tutorial praktikum. Yang ketiga atau yang terakhir adalah kompetensi komunikasi dan sosial. Dalam pembelajaran daring, pendidik harus lebih komunikatif dalam menyampaikan materi. Selain itu, pendidik juga harus menjalin komunikasi dengan baik dengan pihak sekolah dan wali peserta didik sebagai mentor di rumah. Selain peran pendidik, salah satu faktor keberhasilan pembelajaran daring yaitu minat belajar peserta didik. Minat belajar muncul dari dalam diri peserta didik sendiri. Upaya yang bisa dilakukan pendidik dalam peningkatan minat belajar sebagai berikut. Menyusun tujuan pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta didik. Membuat korelasi antara materi pembelajaran dengan media yang digunakan. Membuat pembelajaran sesuai dengan pengalaman peserta didik. Mengamati macam-macam penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari yang dialami peserta didik. Membuat relevansi pembelajaran dengan minat peserta didik. Yang terakhir adalah tenaga pendidik sebaiknya menunjukkan semangat dan sikap antusias dalam mengajar supaya peserta didik tidak merasa bosan dalam pembelajaran. Pembelajaran daring tidak dapat terlepas dari adanya teknologi digital dengan berbagai platform serta jaringan internet yang mendukung. Pemilihan platform sebagai media pembelajaran sebaiknya mudah diakses oleh peserta didik. Terdapat berbagai platform yang bisa digunakan secara gratis seperti untuk diskusi menggunakan Google Classroom, WhatsApp Group, Zenius, Kuiper, dan Moodle. Sedangkan platform yang biasa digunakan untuk face-to-face atau tatap maya seperti Google Meet serta Zoom. Selain itu, Kemendikbud juga memberikan solusi program belajar dari rumah yang ditayangkan di TVRI sejak 13 April 2020 pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pembelajaran daring dapat dilakukan dengan menggunakan 2 model, yaitu dilakukan 1 arah dan 2 arah. Pembelajaran daring 1 arah dapat dilakukan dengan tenaga pendidik memberi materi atau tugas melalui teknologi digital menggunakan jaringan internet. Kemudian peserta didik belajar secara mandiri dan mengerjakan tugas yang telah diberikan. Sedangkan pembelajaran 2 arah dilakukan dengan cara tenaga pendidik dan peserta didik berada dalam ruang virtual yang sengaja dibuat untuk proses interaksi antara pendidik dan peserta didik. Proses interaksi bisa berupa penyampaian materi, pemberian tugas, maupun diskusi presentasi. Keberhasilan pembelajaran baik 1 arah maupun 2 arah ditentukan oleh pemanfaatan teknologi penyedia layanan interaksi. Sarana penunjang interaksi dalam pembelajaran daring banyak disediakan oleh platform digital dengan berbagai kelengkapan yang berbeda dan dapat digunakan secara gratis maupun berbayar. Terdapat hambatan yang harus dihadapi pendidik maupun peserta didik dalam pembelajaran daring. Pendidik harus bisa memberi alternatif permasalahan tersebut. Hambatannya dialami peserta didik seperti terdapat sebagian peserta didik yang tidak memiliki handphone maupun laptop karena keterbatasan ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut, pendidik bisa mendatangi rumah home visit untuk memberikan penjelasan materi maupun tugas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan telah mendapat izin dari pihak sekolah maupun orang tua peserta didik. Hal ini dilakukan supaya tidak ada kesenjangan materi di antara peserta didik satu dengan lainnya. Untuk kesulitan akses internet, peserta didik dapat mencari tetangga yang memiliki WiFi untuk mengikuti proses pembelajaran.
Selain hambatan dari peserta didik, pendidik juga mengalami hambatan dalam menggunakan teknologi maupun menggunakan platform pembelajaran. Untuk memperkecil hambatan dalam pembelajaran, terdapat beberapa alternatif yang bisa digunakan, seperti pendidik hendaknya membuat materi pembelajaran secara kreatif dan inovatif dengan PowerPoint yang menggunakan animasi dan video menarik, sehingga peserta didik lebih semangat dan mudah menyerap materi. Kemudian, keterbatasan pendidik dalam menggunakan teknologi. Pendidik bisa menggunakan teknologi yang mudah digunakan. Namun, pendidik harus meningkatkan kemampuannya dalam bidang teknologi dengan mengikuti seminar, workshop, pelatihan-pelatihan terkait dengan pemanfaatan teknologi digital, maupun tutorial dari YouTube yang bisa diakses dengan mudah. Yang terakhir adalah untuk mengatasi peserta didik yang acuh terhadap pembelajaran daring dan tidak mengerjakan tugas, pendidik bisa menghubungi orang tua peserta didik. Selain itu juga bisa berkoordinasi dengan wali kelas serta BK untuk mencari tahu kendala yang dialami peserta didik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.